Halo, tahukah kalian setiap kita melakukan aktivitas ada bagian tubuh kamu yang bergerak bersamaan? Misalnya saat kamu berlari, bagian tubuh yang pasti bergerak adalah tangan, kaki, dan juga indera penglihatan. Selain itu, saat kita berlari biasanya kita menggunakan headset untuk mendengarkan lagu. Otomatis kita menggunakan indera pendengaran untuk mendengarnya. Seluruh kegiatan tersebut digerakkan dengan sistem koordinasi. Selanjutnya, apa itu sistem koordinasi? Sistem koordinasi adalah jaringan pengendali yang menerima rangsang, mengolah informasi, lalu mengirimkan perintah ke organ tubuh sehingga gerak, pikiran, dan emosi bekerja selaras. Nah, pada sistem koordinasi terdiri dari dua sistem, yaitu sistem saraf dan sistem indera. Kenapa kedua sistem ini termasuk dalam sistem koordinasi? Karena kedua sistem ini termasuk dalam sistem regulasi atau sistem pengaturan dalam tubuh manusia. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang sistem saraf. Sistem saraf yang satu ini berperan sangat penting, karena sistem saraf ini tugasnya mengendalikan seluruh aktivitas tubuh kita. Jadi sudah tidak diragukan lagi bahwa sistem saraf ini sangat penting bagi tubuh manusia. Nah, komponen dari sistem saraf terdiri sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Yang pertama kita akan membahas tentang sel saraf. Sel saraf atau neuron adalah satuan kerja utama atau bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk aktivitas tubuh melalui rangsangan secara cepat. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, sel saraf dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah neuron sensorik atau neuron eferen. Neuron sensorik atau neuron eferen itu dendritnya berhubungan dengan reseptor, dan neuritnya berhubungan dengan dendrit neuron lainnya. Ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Kemudian yang kedua ada neuron motorik atau neuron efektor. Neuron motorik ini dendritnya berhubungan dengan neurit neutron lain, dan neuritnya berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tanggap terhadap sesuatu rangsangan. Nah, fungsinya itu untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Nah, yang ketiga ada neuron asosiasi. Neuron asosiasi adalah penghubung antara neuron motorik dan neuron sensorik. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang sel saraf. Nah, komponen yang kedua adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat dibagi menjadi 2, yaitu ada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, yang pertama adalah otak. Otak adalah pusat pengendali tubuh yang menerima, mengolah, dan mengirim informasi ke seluruh tubuh. Nah, otak dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada otak besar atau biasa disebut dengan cerebrum, kemudian ada otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang otak besar. Otak besar ini merupakan bagian terbesar otak dengan permukaan berlipat-lipat. Nah, otak besar ini terdiri dari 2 belahan, di mana 2 belahan ini dihubungkan oleh serabut saraf yang disebut corpus callosum. Melalui serabut ini, impuls diteruskan dari satu belahan ke belahan lainnya. Selanjutnya adalah otak tengah. Nah, otak tengah ini terletak di depan otak kecil. Bagian otak tengah ini adalah lobus opticus yang berhubungan dengan gerak refleks mata. Nah, pada dasarnya otak tengah terdapat kumpulan badan sel saraf yang berfungsi untuk mengontrol gerakan tubuh. Selanjutnya ada otak kecil. Otak kecil merupakan pusat keseimbangan gerak dan koordinasi gerak otot serta posisi tubuh. Nah, tepat di bawah otak kecil ini ada jembatan Farol yang berfungsi menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Nah, jembatan Farol ini juga menghubungkan antara otak besar dan otak kecil. Sekarang kita lanjut pada sistem saraf pusat yang kedua, yaitu sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Nah, sama dengan otak, sumsum tulang belakang ini juga bagian dari sistem koordinasi pada manusia. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal ke otak, ke bagian lain dari tubuh dan memerintah otot untuk bergerak.
Nah, selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan dari sistem motorik dari tubuh, memprosesnya dan mengirim informasi ke otak. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah jaringan saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang yang membawa pesan antara tubuh dan sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua bagian, yaitu saraf somatik dan saraf otonom. Nah, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik adalah bagian dari sistem saraf tepi yang mengatur gerak sadar dan membawa rangsang dari indera ke otak. Contohnya, saat kamu memegang benda panas, nah, saraf sensorik ini akan membawa informasi ke otak bahwa ini barang panas. Nah, setelah itu, saraf motorik akan membawa informasi ke otak untuk tangan menghindar dengan menggerakkan tangan. Inilah contoh dari sistem saraf somatik. Selanjutnya adalah sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian saraf tepi yang bekerja otomatis mengatur detak jantung, pernapasan, pencernaan, dan suhu tubuh tanpa kita sadari. Nah, ada dua bagian dari saraf otonom ini. Yang pertama ada sistem simpatis, yaitu sistem yang bekerja saat tubuh dalam kondisi aktif atau tertekan. Lalu yang kedua ada saraf parasimpatis, yaitu saraf yang bekerja saat tubuh dalam kondisi tenang, misalnya menurunkan detak jantung dan membantu pencernaan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang panca indera. Kata panca berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti lima dan indera yang berarti alat perasa atau alat pengenal. Jadi, panca indera adalah 5 alat tubuh yang membantu manusia mengenali dan merasakan lingkungan di sekitarnya. Tanpa panca indera, kita akan kesulitan untuk berinteraksi dengan dunia luar. Kelima panca tersebut adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Masing-masing memiliki fungsi yang sangat penting dan saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama ada mata, disebut sebagai indera penglihatan. Dengan mata kita dapat melihat warna-warni dunia, membaca, menonton, dan mengenali wajah orang lain. Mata bekerja dengan menangkap cahaya lalu mengirimkan sinyal ke otak agar kita bisa memahami apa yang kita lihat. Itulah sebabnya mata sering disebut sebagai jendela dunia. Selanjutnya ada telinga, yaitu indera pendengaran. Telinga membantu kita mendengar berbagai suara, dari musik yang indah, percakapan teman, hingga suara alam seperti angin dan hujan. Bukan hanya itu, telinga juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh kita loh. Kemudian ada hidung. Hidung adalah indera penciuman. Dengan hidung kita bisa mengenali berbagai aroma seperti wangi bunga, bau masakan, atau bahkan aroma yang menandakan bahaya, seperti asap atau gas. Indera penciuman juga bekerja sama dengan indera perasa di lidah agar kita bisa menikmati cita rasa makanan dengan lebih sempurna. Berikutnya ada lidah atau indera perasa. Lidah memiliki bintik-bintik kecil yang biasa disebut dengan papila, yang bisa merasakan rasa manis, asin, asam, pahit, dan umami. Dan yang terakhir adalah kulit, yaitu indera peraba. Kulit adalah bagian tubuh yang paling luas dan peka terhadap sentuhan. Melalui kulit, kita bisa merasakan halus, kasar, panas, dingin, bahkan rasa sakit. Indera peraba membantu kita melindungi diri dari bahaya dan merasakan kenyamanan. Selanjutnya ada gangguan pada sistem koordinasi. Beberapa gangguan pada sistem koordinasi antara lain yang pertama ada stroke, yaitu kematian sel-sel otak akibat terputusnya pasokan darah. Lalu yang kedua ada Parkinson, yaitu gangguan pada sistem saraf yang menyebabkan tremor dan kesulitan bergerak. Lalu yang ketiga ada Alzheimer, yaitu penyakit degeneratif yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Cara menjaga kesehatan sistem koordinasi. Yang pertama, istirahat yang cukup. Tidur 7-8
jam setiap malam. Yang kedua, makan makanan bergizi. Banyak konsumsi buah, sayur, dan protein. Yang ketiga, olahraga secara teratur, meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Dan yang keempat, hindari stres. Stres dapat mengganggu fungsi otak. Dan yang kelima, periksakan kesehatan secara berkala, deteksi dini gangguan pada sistem koordinasi.